Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia. Sejak dulu, Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi 5 era. Yang pertama, era pra-kemerdekaan akan dibahas oleh Adelia. Yang kedua, era kemerdekaan akan dibahas oleh Alia. Yang ketiga, Orde Lama akan dibahas oleh Dwi Melati. Yang keempat, Orde Baru akan dibahas oleh Farah Unzuriyah. Dan yang terakhir, era reformasi akan dibahas oleh Siti Nurhaliza. Berikut ini penjelasannya. Pada masa era pra-kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuknya sebuah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Mereka mengadakan sidang pertemuan yang akan membahas mengenai perumusan dasar negara. Sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan urutan pada tanggal 29 Mei diadakan pidato Mr. Muhammad Amin, pada tanggal 31 Mei diadakan pidato oleh Profesor Supomo, dan pada tanggal 1 Juni adalah pidato dari Insinyur Soekarno. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin mengadakan pidato pertama di dalam sidang BPUPKI untuk menyampaikan hasil dari pemikirannya mengenai dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Pidato yang ia bawakan berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Konsep yang disampaikan mencakup 5 dasar negara, yaitu yang pertama adalah 1. Prikebangsaan. Pada dasar ini, beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia yang sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada prikemanusiaan, memiliki rasa kemanusiaan dan internasionalisme kepada bangsa yang bersifat umum dan berlaku bagi setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga ada priketuhanan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan karena bangsa Indonesia memiliki peradaban luhur dari berbagai macam agama atas dasar Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Yang keempat ada prikerakyatan. Di dalam dasar ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana bangsa ini memiliki berbagai lembaga-lembaga yang menangani masalah aspek dalam berkehidupan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan.
Lalu yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Memiliki landasan sosial yang membebaskan rakyat dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat serta tidak bersifat sebagai ikatan hukum, serta menjamin kesehatan dan berkehidupan sosial ekonomi guna tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Di dalam buku Muhammad Yamin, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa beliau melampirkan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada bagian pembukaan dari rancangan tersebut, yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Firda mengenai sidang yang dilakukan oleh Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Kepadanya dipersilahkan. Yang ketiga itu Profesor Dr. Mr. Suepomo. Dalam pidatonya, Suepomo menolak dasar negara Islam karena beliau berpendapat jika mendirikan negara Islam berarti mendirikan negara bukan untuk seluruh bangsa. Lalu beliau mengusulkan gagasannya mengenai paham negara, yaitu negara yang berpaham integralistik atau terpadu. Dan tak hanya itu juga, ia mengemukakan tentang sebuah pandangan negara integralistik atau persatuan, yaitu 1. Tidak ada keterpisahan antara negara dan individu. 2. Individu merupakan bagian dari suatu negara yang mempunyai kedudukan dan kewajiban sendiri, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kemuliaan negara. Ketiga, semua golongan rakyat dan nama daerah memiliki keistimewaan tersendiri dan mempunyai tempat serta kedudukan masing-masing sebagai bagian dari negara kesatuannya. Alasan Mr. Suepomo menolak hukum Islam sebagai dasar negara, yaitu Indonesia sebagian besar beragama Islam, tetapi berbeda dengan negara-negara yang memakai negara Islam seperti Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Dasar negara mereka harus sesuai dengan ciri khas masyarakatnya. Yang kedua, mendirikan Islam berarti akan menimbulkan pertentangan di berbagai kalangan masyarakat, karena di Indonesia terdapat berbagai macam negara dan agama. Mendirikan Islam berarti tidak mendirikan negara persatuan, melainkan mendirikan negara yang mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam. Hal ini demikian akan menimbulkan masalah bagi golongan kecil. Suepomo mengatakan bahwa golongan persatuan sudah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Suepomo berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut beliau ada 5 prinsip yang bisa dijadikan sebagai dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Pada akhir pidatonya, Suepomo menyampaikan syarat mutlak berdirinya suatu negara, yaitu adanya daerah, rakyat, dan pemerintahan. Syarat dasar negara yang kokoh menurut pandangan Suepomo adalah sebagai berikut. 1. Persatuan negara, negara serikat, dan persekutuan negara. Yang kedua, hubungan antara negara dan agama. Dan yang ketiga, bentuk negara republik atau monarki. Yang keempat itu ialah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara bagi negara Indonesia yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni. 5 konsep dasar atas petunjuk Muhammad Yamin yang diberi nama Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. Dasar ini mewujudkan persatuan dari semua golongan, baik agama, suku maupun ras. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Dasar ini menegaskan persamaan derajat antara sesama manusia di seluruh dunia. Adanya sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak menyakiti orang lain dan tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap manusia. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dasar ini dimaksudkan untuk mampu
semua inspirasi, usulan, atau pendapat semua golongan di negara atas dasar musyawarah mufakat. Melalui dasar mufakat atau demokrasi inilah semua golongan dapat menyampaikan aspirasinya kepada badan perwakilan sehingga golongan Islam dan Kristen sesama agama lain tidak khawatir untuk melangsungkan hidup bersama. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dasar ini diusulkan agar demokrasi di Indonesia bukan hanya demokrasi politik seperti kehidupan di Eropa Barat, tetapi mencakup pula demokrasi ekonomi atau keadilan sosial, sehingga rakyat bisa menikmati kesejahteraan karena adanya jaminan kesempatan untuk mempertahankan hidup yang layak. Dan yang terakhir itu, ketuhanan yang Maha Esa. Dasar ini dimaksudkan sebagai upaya tetap memelihara nilai luhur bangsa Indonesia yang memang mengakui kekuasaan Tuhan. Maka perlu ada rasa saling menghormati ketika menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Prinsipnya agar Indonesia bisa menjadi negara yang berketuhanan. Menurut Insinyur Soekarno, di akhir pidatonya mengenai istilah Pancasila, apabila Pancasila dianggap terlalu panjang, maka bisa diganti dengan Trisila untuk disederhanakan menjadi 1. Sosionalisme, digabungkan antara sila 1 dan 2. Sosiodemokrasi, gabungan sila ketiga dan keempat. Berketuhanan, sila kelima. Iya, terima kasih Adel dan Firda yang sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di era kemerdekaan. Nah, jadi bisa dilihat di slide-nya. Yang pertama itu BPUPKI berubah nama menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, mengapa sih dirubah? Jadi, karena dengan dirubahnya BPUPKI menjadi PPKI, semakin menekankan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, setelah itu, yang kedua, bom atom dijatuhkan sebanyak 2 kali di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang pada saat itu menyerah kepada sekutu. Nah, momentum itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Selanjutnya yang ketiga, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marskal Muda Terauchi, sekaligus mendapatkan kabar baik bahwasannya Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia pada saat itu. Nah, sekembalinya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman ke Indonesia, terjadi kekosongan kekuasaan di tanah air. Hal itulah yang menyebabkan Sultan Syahrir mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, di kapal laut Amerika, Jepang secara resmi menyerah terhadap sekutu, menyerah tanpa syarat. Jadi, momen itu dimanfaatkan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, bisa dilihat di slide. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana merealisasikan tekad kemerdekaan. Nah, namun terjadi ketegangan di sana. Terdapat perbedaan argumen mengenai kapan waktu yang tepat yang pas untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian pada pukul dini hari terjadi penyusunan teks proklamasi secara singkat di rumah Laksamana Maeda yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Soekarni menyarankan ia menandatangani teks proklamasi tersebut ialah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, namun atas nama bangsa Indonesia. Nah, bisa dilihat di poin nomor 8. Jadi tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 18 Agustus, UUD 1945 itu disahkan di sidang PPKI pertama. Nah, selain itu dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pembentukan KNIP. Pasti kalian udah pada tahu juga kan kalau Piagam Jakarta ini terjadi perubahan pada sila pertama. Muhammad Hatta melakukan pertemuan dengan para tokoh-tokoh Islam untuk mendiskusikan perubahan
agar kesatuan Republik Indonesia itu tetap terjaga. Setelah Muhammad Hatta mengusulkan tersebut dan melakukan pertemuan, tokoh-tokoh Islam menerima dan menjadikan rumusan Pancasila sempurna dan disahkan dalam sidang PPKI. Meskipun Insinyur Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan, namun ternyata bangsa ini masih menghadapi masalah, terutama yang berkaitan kekuasaan sekutu, di mana Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, bisa dilihat dari sikap Belanda yang memberitakan kepada seluruh dunia bahwasannya Indonesia itu merdeka hanyalah hadiah dari Jepang semata, dan Belanda juga menyuruh Indonesia untuk mengakui pemerintah Nica di Indonesia. Akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah Belanda menguasai Indonesia selama 4 tahun dengan cara agresi. Itu yang menyebabkan Indonesia kembali ke bentuk semula, yaitu Republik Indonesia Serikat. Namun sayangnya perubahan yang terjadi di negara pada saat itu membuat konstitusi baru, yaitu UUDS 1950. Jadi pada saat itu tidak diikuti dengan penggunaan UUD 1945. Kemudian muncul gagasan dari tokoh-tokoh yang ingin melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Terdapat dua pandangan. Jadi yang pertama ada menempatkan Pancasila sebagai kompromi politik, dan para tokoh yang menempatkan Pancasila lebih kepada kompromi politik dan juga sosial. Selanjutnya, penjelasan mengenai Pancasila dalam sejarah kajian bangsa Indonesia di era Orde Lama akan dijelaskan oleh Dwi Melati Putri. Silahkan. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah bangsa Indonesia pada era Orde Lama. Pada era Orde Lama ini terdapat 3 periode. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini ada 2 pemberontakan yang terjadi. Yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Nah, yang kedua itu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau biasa disebut NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang kedua pada periode 1950 sampai 1959. Nah, pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan Pancasila sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini dapat menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Periode yang ketiga yaitu periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno.
Adapun yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin oleh Soekarno adalah demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan bahkan terkenal menyimpang. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, materi tentang sejarah bangsa Indonesia pada era Orde Baru akan dijelaskan oleh Farah Unzuria. Silakan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Unzuria Salsabila. Saya akan menjelaskan Pancasila di era Orde Baru. Sebuah kekuatan muncul untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, karena pada masa pemerintahan sebelumnya telah terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan penyalahgunaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kepentingan kekuasaan. Pemerintah melaksanakannya melalui program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Munculnya Orde Baru ditandai oleh berbagai aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat, seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Aksi tersebut menuntut pembubaran PKI dan ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 SPKI, dan penurunan harga. Ketiga tuntutan tersebut dikenal dengan istilah Tritura atau tiga tuntutan hati nurani rakyat. Sebagai perwujudan bentuk keadilan, karena kuatnya aksi dan tuntutan dari rakyat menyebabkan Presiden Insinyur Soekarno tidak mampu lagi menguasai negara, sehingga Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang memberikan kekuasaan penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto. Pada awalnya memang memberikan situasi lebih baik dalam pengamalan Pancasila. Namun beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan karena pemerintahan yang sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran yang lain. Pada akhirnya, demokratisasi tidak berjalan dan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Di antaranya, yang pertama melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Yang kedua, terjadinya penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Yang ketiga, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang memiliki gagasan yang kreatif dan kritis takut untuk bersuara. Yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, Irian Jaya, dan Aceh. Yang kelima, adanya perlakuan diskriminasi oleh negara kepada masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas. Baik, terima kasih kepada Saudara Farah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang era reformasi. Di era reformasi ini terbagi menjadi 4, yaitu ada gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Dan ketiga, Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Dan yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pelaksanaan hukum. Nah, yang pertama, gerakan reformasi dan ideologi Pancasila.
Apa sih makna dari reformasi itu? Nah, makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation yang dengan akar kata reform yang secara semantik yaitu make or become better by removing or putting right what is bad wrong. Atau secara harfiahnya, reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format dalam bentuk semula, dalam nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, suatu reformasi memiliki kondisi syarat sebagai berikut. Nah, suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas. Yang ketiga, suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada kerangka struktural yang tertentu. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan atau kondisi serta keadaan yang lebih baik. Yang terakhir, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral yang berketuhanan yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, ada Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan. Karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam berbagai bidang, misalnya politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Maka bangsa Indonesia harus menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut. Namun demikian, hendaklah dipahami bahwa dilakukan secara spekulatif saja itu tidak mungkin, karena melainkan harus memiliki dasar, landasan, serta sumber nilai yang jelas dalam masalah ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan dasar-dasar cita-cita reformasi. Nah, berkaitan dengan cita-cita reformasi sebagai berikut. Yang ketiga itu Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya nampaknya tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan dalam negara yang secara jelas menyimpang bahkan bertentangan. Dalam perspektif Pancasila, gerakan reformasi sebagai suatu upaya untuk menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaannya dan penyelenggaraan negara sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Pancasila harus mampu mengantisipasi perkembangan zaman, terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyatnya. Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif, yang artinya memiliki sifat yang memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyatnya. Akan tetapi, nilai-nilai esensialnya bersifat tetap, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu yang terakhir, ada Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Dalam suatu negara, betapapun baiknya suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik, maka reformasi hukum akan menjadi sia-sia. Di dalam era reformasi, pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula, yaitu melindungi seluruh bangsanya. Negara pada hakikatnya secara formal atau sebagai negara formal harus melindungi hak-hak warganya.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap dasar filosofis negaranya. Reformasi pada hakikatnya untuk mengembalikan negara pada kekuasaan rakyat berdasarkan sila keempat. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyatnya. Nah, rakyat adalah asal mula kekuasaan negara, maka dalam pelaksanaan hukum harus mengembalikan negara pada aspirasi hukum yang didasarkan atas kekuasaan yang ada di tangan rakyat, bukan pada kekuasaan perseorangan atau kelompok. Lalu, kewajiban pelaksanaan hukum pada masa reformasi ini harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya, pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam suatu negara, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnis maupun agamanya. Nah, puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di era reformasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu sejarah ialah rentetan peristiwa yang saling berhubungan. Artinya, peristiwa masa lampau pasti ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan melewati suatu proses yang begitu lama dan panjang yang melahirkan suatu peristiwa-peristiwa penting. Dasar negara Pancasila adalah 5 nilai dasar yang berkembang bersamaan dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang sudah didasari oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi kekuatan berdirinya bangsa Indonesia. Juga Pancasila dijadikan sebagai tonggak utama dalam menjalankan aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Mengapa demikian? Tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa. Tampak menonjol satu atau beberapa sila saja dari kalimat di atas setelah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi tanya-jawab. Nama saya Mutmainah, saya akan menjawab pertanyaan Rizky Setia. Jelaskan pembahasan Pancasila ditinjau dari sudut pandang yuridis kenegaraan. Pancasila dibahas dari sudut pandang yuridis kenegaraan, maka kita dapatkan Pancasila yuridis kenegaraan bahwa Pancasila sebagai landasan ideal atau ideal. Pancasila sebagai landasan ideal memiliki arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Tentu saja tidak cukup jika Pancasila hanya dilihat sebagai gagasan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pun harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menemukan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan peraturan atau hukum yang harus ditaati dalam kehidupan bernegara.
Dengan menjalankan nilai-nilai tersebut, maka kita mewujudkan definisi Pancasila sebagai landasan ideal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Saya Ayu Alia, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rizviana dengan NIM 22. Dia bertanya, sikap apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ketika setelah merdeka ternyata Belanda masih ingin menjajah Indonesia kembali setelah kekalahan Jepang kepada sekutu. Nah, pada saat itu disebut masa revolusi fisik, di mana bangsa Indonesia itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Para pejuang itu melakukan beberapa perlawanan, seperti pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, 10 November Surabaya, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Naufal Ardiansyah. Dia bertanya, pada saat Orde Lama, ada demokrasi terpimpin. Nah, kebijakan-kebijakan politiknya itu apa saja? Dan menurut Anda, jika demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia lagi, apakah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia atau tidak? Nah, jawabannya, kebijakan politik pada saat demokrasi terpimpin itu ada yang pertama, pembentukan DPAS, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Yang kedua, pembentukan DPRGR, yaitu pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang ketiga, pembentukan Kabinet Kerja. Yang keempat, pembentukan Front Nasional. Yang kelima, penyederhanaan ekonomi. Dan yang keenam, penyederhanaan partai politik. Nah, cocok nggak sih diterapkan kembali di Indonesia? Nah, jawabannya itu tidak cocok, karena demokrasi terpimpin itu banyak sekali melakukan penyimpangan. Seperti yang pertama, pembubaran konstituante hasil pemilu melalui dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua, mengumumkan ajaran Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Yang ketiga, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang keempat, pembentukan MPRS yang disusun oleh presiden sendiri, dan lain-lain. Apabila hal-hal di atas diterapkan kembali di negara kita, maka akan mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi jawabannya tidak cocok. Baik, saya Adelia Midina Herlambang dengan NIM 0030 kelas 1A ingin menjawab pertanyaan dari Atifah Rifkoh dengan NIM 0036. Pertanyaannya, penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan perumusan dasar negara Pancasila berlangsung? Yang pertama, ada Orde Lama, pemberontakan berbasis agama dan komunis seperti DTTII, PKI Madiun, dan G30S PKI. Yang kedua, ada Orde Baru, kekuasaan militer begitu sangat kuat saat itu, dan kebebasan berdemokrasi terhambat. Yang ketiga, ada Orde Transisi, tindakan anarkis di luar batas kemanusiaan ketika menggulingkan pemerintahan rezim lama tidak sesuai dengan kaidah Pancasila. Yang keempat, ada Orde Reformasi, kebebasan yang terlalu bebas, kurang memperhatikan hak asasi orang lain atau yang biasa kita sebut sebagai HAM. Terima kasih. Dwi Melati Putri akan menjawab pertanyaan dari Randy Muhammad Yusuf dengan NIM 018. Pertanyaannya, pada saat itu terjadi persepsi yang mengakibatkan Super Semar terbagi menjadi dua, yaitu Super Semar versi Soekarno dan Super Semar versi Soeharto. Apa perbedaan isi dari Super Semar tersebut? Jawabannya, Super Semar digandakan saat itu diketik ulang, yang sebelumnya 2 halaman menjadi 1 halaman, dan tanda tangan Soekarno berubah bagi orang di sekeliling Soeharto. Super Semar pelimpah kekuasaan. Namun, Super Semar masih kontroversial karena surat yang asli sampai sekarang belum ditemukan. Saksi sejarah seperti Jenderal M. Yusuf dan Jenderal Amir Mahmud sudah meninggal dan mereka diam sampai ajalnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kohefian Diana Labibun yang nomor NIM-nya 05. Pertanyaannya, kenapa nilai Pancasila itu tetap kepada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan walaupun memiliki sifat yang reformatif? Ya, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak berubah dan sudah menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan proses kenegaraan apapun bentuknya dan wujudnya. Karena di Indonesia sendiri yang mempunyai banyak etnis, agama, suku, dan ras, mempunyai banyak pulau yang pada akhirnya semua kembali berpedoman pada Pancasila sebagai dasar yang mempersatukan negara Indonesia itu sendiri.
yang pada akhirnya nilai Pancasila tersebut bersifat tetap dan mendasar, hanya saja aspek pelaksanaannya yang senantiasa menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat dengan seiringnya perkembangan zaman, yaitu reformatifnya sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cici Ariyanti. Pertanyaannya adalah, hal apa sajakah yang dapat menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Di sila pertama, kita bisa terapkan dengan menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing orang. Lalu, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Di sila kedua, kita bisa terapkan dengan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Lalu menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk membela kebenaran dan keadilan. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan tidak melakukan diskriminatif. Di sila ketiga, kita bisa terapkan dengan menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, lalu menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Di sila keempat, bisa diterapkan dengan selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menghormati hasil musyawarah, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Di sila terakhir, kita bisa terapkan dengan berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita, lalu menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Terima kasih. Saya Farah Unzuria Salsabila, saya akan menjawab pertanyaan dari Miranda. Pertanyaannya ialah, apa alasan pemerintah tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru, sedangkan Pancasila adalah landasan Republik Indonesia? Jawabannya, karena selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat tindakan-tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pembangunan di Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena pembangunan yang tidak merata, seperti di Aceh dan Papua. Yang keempat, kecemburuan antara masyarakat setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan dari pemerintah yang cukup besar pada tahun pertamanya. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial. Yang keenam, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. Yang ketujuh, kritik dibungkamkan dan oposisi diharamkan. Yang kedelapan, kebebasan pers sangat terbatas. Kesembilan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan melalui program dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan dari pemerintah yang cukup besar pada tahun pertamanya. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial. Yang keenam, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. Yang ketujuh, kritik dibungkamkan dan oposisi diharamkan. Yang kedelapan, kebebasan pers sangat terbatas. Kesembilan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan melalui program Petrus atau penembakan misterius. Yang ke-10, tidak adanya rencana suksesi. Selain itu, semakin terbukanya informasi dunia pada akhir tahun 1990-an,
menyebabkan pengaruh luar masuk ke Indonesia yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.